Menyorotinya gimana sih? Ya namanya orang menyuarakan haknya kan boleh-boleh aja, dimanapun itu, mau di pengadilan, mau di ya dimanapun itu kan adalah hak warga negara, kita harus hargai. Penyanyi juga sebenarnya juga mungkin butuh tempat yang layak dan bijaksana untuk mendengarkan keresahan, tapi jangan dilupakan juga bahwa industri ini kan stakeholdernya banyak. Tidak luput juga bahwa pencipta lagu juga sebenarnya punya hak yang sama. Makanya kemarin kenapa kami sebagai pencipta lagu tidak bisa mengajukan sebagai saksi fakta, karena pemohonnya kan bukan kami. Pemohonnya kan adalah visi kan, yang mana itu notabene adalah kami. Jadi kami hanya bisa mengintervensi dari pihak terkait. Bang, tapi ini bisa dibilang diartikan berat sebelah nggak sih Bang untuk dari visi sendiri, dari aksi sendiri, apalagi kan aksi selama ini kan memperjuangkan hak para pencipta ya Bang? Ya kalau mau dibilang berat sebelah ya mau gimana ya, karena kan kita nggak bisa mengajukan saksi fakta di MK, karena memang kan berita acara hukumnya kan tidak begitu. Ya, kita hanya bisa melakukan sosialisasi dalam sosial media ataupun dari preskon kasus-kasus yang terjadi. Yang jelas saya ingin juga bahwa pemerintah dalam hal ini sudah waktunya untuk memberikan tempat yang sama gitu. Dan sampai hari ini kan pencipta lagu belum dipanggil sama DPR untuk RDP. Kemarin saya udah berusaha untuk menghubungi sahabat-sahabat saya di DPR, karena beberapa teman-teman saya juga duduk di komisi-komisi dan salah satu teman saya mengatakan bahwa ya udah bro, nanti kita coba atur pertemuan gitu, karena memang harus berimbang. Pencipta kan juga harus punya punya kesempatan untuk berdiskusi dengan pemangku kebijakan gitu. Mas, boleh dijelasin lagi nggak apakah polemik hak cipta ini membuat Mas Badai dan lain-lain nggak menginginkan sebuah reuni lagi, sementara fans banyak yang sebenarnya banyak yang nungguin itu, banyak yang minta itu gitu loh Mas? Iya, saya memang melihat reuni ini buat saya bukan hal yang kalau mau dibilang bukan hal yang baik, salah juga ya. Maksudnya tidak terlalu baik untuk saya. Karena gini, saya kan punya langkah ke depan juga yang bukan hanya memikirkan masa lalu terus gitu. Jadi saya pengen melangkah dengan apa yang menjadi pemikiran saya. Karena saya sadar selama 26 tahun saya berkarir di industri musik, saya itu terlalu banyak menyenangkan orang, tapi saya nggak pernah membahagiakan diri saya sendiri gitu. Jadi saya memilih untuk memikirkan diri saya sendiri dulu. Sekali-kali saya memberikan reward kepada diri saya untuk tidak selalu meladeni kemauan orang, karena saya tahu netizen masyarakat pencipta karya saya, mereka selalu pengen dibuai oleh masa-masa lalu kan. Nah itu menurut saya itu tidak terlalu baik buat saya. Dan salah satunya lagi adalah saya tahu potensi masalah ini akan menjadi pembahasan yang berkepanjangan. Saya kan sudah beberapa kali untuk bicara panjang. Ya kalau memang orangnya nggak paham, apa saya harus paksain? Jadi saya memilih untuk diam, dan saya memilih untuk menghindar, dan tidak lagi mau memilih untuk masuk ke dalam komunitas yang sama. Nah, tapi saya agak kecewanya ketika saya sudah diam, saya udah nggak mempermasalahkan, bahkan yang bersangkutan secara band masih bawain lagu saya nggak masalahin. Vokalis saya yang dulu juga masih bawain lagu saya, nama saya dibawa-bawa lagi gitu. Itu yang agak membuat saya agak sedikit kecewa. Bang, tawaran untuk reuni banyak. 4 bulan yang lalu masih ada IO yang minta saya berapapun harganya sebutin. Sampai segitunya ya Mas? Nanti boleh dicek lah sama manajemen saya. Sekali lagi, saya bukan orang kaya, saya bukan orang yang berlebihan, saya cukup-cukup aja. Tapi untuk masalah ini bukan uang patokan saya. Saya ingin supaya segala sesuatu dilakukan dengan yaitu dengan wisdom, dengan kebijaksanaan, dan itu yang belum saya temukan sampai hari ini. Jadi berapapun uang yang saya terima itu nggak akan jadi kebahagiaan buat saya.
Mas Badai, mungkin satu ini yang seperti tadi belum ditanyakan terkait ini kan Pak Ade kan sempat menyindir Ariel yang mengatakan katanya kaya karena mengikhlaskan karyanya dipakai gitu. Sedangkan Pak Dedani sendiri kan bisa dibilang kan sampai saat ini kan memperjuangkan hak untuk para pencipta ya. Gimana nih Mas mungkin? Aduh, saya nggak mau komentarin lah karena ya Mas Dhani kan memang spontanitasnya tinggi ya. Ya, biarin aja dengan pemahamannya sendiri lah. Intinya menurut saya kita harus cepat-cepatlah menyelesaikan ini supaya ini jadi kebaikan buat bersama juga. Tapi kan bisa dibilang kan Mas Dhani kan mewakili semua pencipta untuk Iya. memperjuangkan haknya. Iya. Sedangkan Mas Ariel kan memperbolehkan hak. Itu tadi yang udah saya jelaskan, itu kan hak orang. Sekali lagi, kalau dia minta gak usah pakai gratis, itu kan haknya dia. Tapi sekali lagi, yang saya ingatkan, nggak pernah terjadi di dalam undang-undang hak cipta bahwa pemakaian lagu itu royaltinya digratisin. Itu redaksional secara hukumnya nggak ada. Jadi saya balikin lagi, saya reverse lagi. Berarti pernyataan itu adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan ketentuan.